miskin dan kaya. Iya. Itu cuma ada dua versi dalam dunia ini kan. Biasanya seperti itu orang menganggapnya. Nah, aku pengen tahu kenapa sih Allah menjadikan sebagian orang tuh hidup dalam keadaan miskin, kekurangan, dan sebagian lagi dalam keadaan kaya, bergelimang harta. Alasannya apa sih Ustadz Cecep? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Jadi Allah menguji manusia itu salah satunya adalah dengan sebuah kekurangan. Allah menguji manusia itu adalah dengan kelaparan. Allah menguji manusia itu dengan kemiskinan. Bahkan jangan dikira bahwa kekayaan pun itu juga adalah ujian. Jadi kalau seorang anak diuji di sekolah, itu pasti soalnya itu akan ada pilihan. Jadi sebenarnya hidup ini penuh dengan pilihan. Maaf nih, bagaimana dengan kaya, bagaimana dengan miskin? Apakah Allah sudah takdirkan? Sehingga orang nggak bisa kemana-mana, udah pasti miskin aja. Apakah bisa dirubah dia menjadi kaya? Nah ini yang sering orang lupa. Wahadainahu nazdain. Dan kami tetapkan dua jalan. Jadi jalan kaya, jalan miskin. Masing-masing ada jalannya. Kalau dia memilih jalan kaya, maka dia sedang menuju takdir kaya yang akan terjadi. Mirip seperti maaf, bentuk perut saya ini. Kenapa Ustadz? Sebenarnya Allah sudah takdirkan six pack. Oh gitu? Iya, tetapi ada jalannya yang begitu berat. Berarti ini pilihan Ustadz. Nah pilihan saya menjadi tidak six pack. Berarti ada takdir six pack, ada takdir 7, 8, 9, 10. 6 month. Sebagai bertambah, nah 6 itu bulan. semakin bertambah. Jadi ada dua takdir ini yang mana yang menjadi nasib adalah usaha saya. Nah begitupun dengan kaya dengan miskin. Namun yang terjadi adalah jangan pernah kita melihat seseorang karena kata Nabi innallaha la yanzuru ila suwarikum. Jangan, Allah tidak melihat wajah seseorang itu tampan apa tidak. Kalau manusia pasti akan melihat deh. Kalau lihat host kan langsung kan, ih cakep banget. Masya gitu. Allah. Kalau lihat saya kan langsung balik lagi ke host. Kan Enggak juga. karena lihat cakep mungkin manusia ya. Tetapi Allah hanya melihat apa? Hati dan amalan. Jadi ini yang paling penting. Maka jangan sampai kita dengan orang miskin, kita tidak bergaul dengan orang miskin, kita merendahkan dengan orang miskin, kita menjadi begitu sombongnya kepada dia. Akan tetapi justru dengan orang miskin kita menjadi bersyukur untuk menjadi ibadah membantu si miskin itu agar dia menjadi kaya. Ini sangat penting sekali. Maka berbentuk adalah ujian dari Allah. Kenapa ada kaya dan miskin? Karena ujian dari Allah. Ini sangat penting sekali. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar. Lihatlah pensil. Pensil itu tidak bisa membuat tulisan sendiri karena dia tidak bisa bergerak. Bagaimana pensil membuat tulisan sendiri? Adalah karena dibimbing oleh tangan. Tangan yang membimbing pensil akan membuat tulisan menjadi indah. Begitulah kehidupan kita. Masya Allah. Kalau hidup kita ingin indah, hidup kita jadi kaya, harus ada pembimbing, harus ada mentor, harus ada pengajar. Mentor. Siapakah mentor terbaik? Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Makanya saya pernah bertemu dengan orang yang penghasilannya sebulan lebih dari 50 miliar. Ternyata bedanya adalah, maaf ya, Apa Ustadz? dari jam kerja. Oh gitu. Kita sehari jam kerja berapa? 8 jam normal. 8 jam. Kalau dia jam kerjanya berapa? Berapa? Ada yang bilang 20, ada yang bilang 23, ada yang bilang 24. Salah. Jam kerja dia adalah 10.000 jam. Hah? Kok bisa? Karena dia punya ribuan karyawan yang mengerjakan jam kerja dia. Oh. Tepuk tangan tuh Ustadz Cecep. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi kenapa dia bisa jadi kaya? Karena dia lebih banyak melakukan jam kerja karena dibantu dan membantu orang lain. Dia memperhatikan ribuan karyawan, ribuan anaknya, ribuan istri dan karyawannya itu. Ini yang membuat menanggung itu yang membuat rezeki jadi kaya. Kenapa kita miskin? Karena maaf, Anda jualan bakso tapi Anda hanya memikirkan satu roda saja. Harusnya Anda didik tetangga Anda untuk jualan roda. Oh iya. Jadi betul. solusi, kita mikirin kok ini corona ini apa ini? Berarti Ini cara kita Allah memang harus mendidik. pintar-pintar mencari solusi dalam hidup ya. Betul. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Cecep. Baik, ibarat kalau misalnya kertas kosong, kita mau penanya tuh kita mau isi gambarnya itu apa? Mau yang bagus atau yang buruk kita yang menentukan ya Ustadz ya. ya. Tapi dan itu juga kita butuh mentor. Biasanya kan kita kalau mau gambar bagus kita harus banyak belajar dulu. Biar gambar kita jadi bagus, jadi nggak asal-asalan. Jadi semuanya indah ke depannya, Masya Allah. Baik, tapi kan kadang-kadang kan kalau kita ngeliat orang kaya ya, mungkin jamaah juga pasti ngerasain yang kayak gitu.
enak ya Allah mobilnya, rumahnya ya. Ustadz pasti pernah ngeliat masih orang-orang pasti cerita sama Ustadz kan. Iya, iya. Ustadz tetangga saya enak banget hidupnya, makannya gampang apa segala macam. Akhirnya timbul rasa iri pengen menjadi seperti itu. Itu wajar nggak sih Ustadz? Atau itu cuma ada godaan setan yang akhirnya mempengaruhi kita? Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak. Izin Ustadz Siap. Blangkong, Ustadz Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena Allah menciptakan adanya maaf ada yang kaya ada yang miskin, betul tadi kata Ustaz Cecep. Jadi ujian besar buat kita karena kekayaan itu ujian juga, apakah kita pandai bersyukur. Nah, dan kemiskinan itu juga ujian, apakah kita pandai bersabar. Nah kalau begitu ketika ada orang yang hidupnya berlebih, wajar nggak kalau kita ada sifat iri? Jawabannya wajar karena manusiawi. Manusiawi tapi diarahkan dalam sisi positif. Bagaimana kita mengarahkannya supaya tidak jadi apa? Ya iri hati, iri sih iri. Tapi mudah-mudahan tidak jadi iri hati. Iri yang baik, iri yang positif, iri yang memicu untuk berbuat lebih baik. Nah, kalau dia bisa kenapa aku tidak? Itu kan seperti itu. Iri yang membawa dirinya, memacu dirinya untuk bisa melakukan tapi tidak menghilangkan. Sekali lagi, iri tapi tidak merusak. Iri tapi tidak menghalangi rezeki orang. Aku iri sama dia, kalau begitu aku buat fitnah buat jualannya. Aku iri sama dia, tapi iri yang di sini adalah sesuatu kalau memicu buat kita, kalau dia bisa kenapa aku tidak? Dia kan aduh sama-sama kok. Dengan guru yang sama, dengan waktu yang sama. Rata-rata kan 24 jam. Tidak ada yang beda. Tapi bagus tadi solusinya. Mantap banget. Keren ya Ustadz ya. Keren. Alhamdulillah. Jadi 24 jam tapi kerjaan semua waktunya orang dia kasih. Artinya inilah menjadikan kita seberapa waktu yang kita gunakan. Nah ketika timbul iri, tinggal bagaimana kita menyikapi iri itu. Apakah irinya itu dalam hal baik? Karena kan ada memang iri yang diperbolehkan. Iri dalam kebaikan dalam hal apa? Bersedekah. Punya harta tapi di jalannya yang bagus. Diarahkan kepada yang bagus. Lantas iri dengan ilmu yang dimanfaatkan untuk orang banyak. Jadi ini luar biasa. Sehingga ketika terjadi iri ini mengantarkan diri kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukankah kita diminta untuk fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ingat sportif. Jangan melakukan kecurangan. Sehingga mau juara tapi ditahan kakinya orang sampai dia terjatuh temannya. Ada orang alhamdulillah terima kasih banyak. Justru bisa saling bantu-membantu dalam hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu yang bagus. Ada contoh enggak usah jauh-jauh. Ada Ustadz Blangkong yang alhamdulillah baru-baru naik pangkat. Ya. Masya Allah, alhamdulillah selamat Insyaallah Ustaz. naik Nunggu pangkat. syukurannya. Siap. Amin ya Itu kan Allah. dididik, dipicu, sama-sama digembleng. Bagaimana dia diatur, tapi tidak ada saling sikut menyikut kok. Nah, kenapa dia bisa? Sehingga motivasi ini mengantarkan kita untuk jadi jauh lebih baik. Kenapa di sekolah ada namanya sebutan peringkat lah, ada namanya kelas ini, kelas ini. Kalau di pesantren, kalau biasanya kalau di kelas memang ada berkelas. Tapi kalau pengajian di pesantren kan disamaratakan. Nah, sama dalam hal ini. Sehingga memicu, bisa jadi yang muda itu jauh lebih baik. Bisa jadi. Berarti dia lebih bersungguh-sungguh. Artinya nilai kesungguhan di situ yang kita lihat. Makanya mohon maaf tanpa menggurui. Hanya sekedar mengingatkan. Jangan timbul kesombongan yang artinya merendahkan orang lain. Nah, jangan timbul lagi yang namanya asad. Jangan timbul lagi yang namanya mohon maaf. Sampai melakukan sesuatu yang berbuat berupa kecemburuan yang berlebihan. Nih, cemburu boleh, kan di hati kan. Ya. Tapi cemburu yang berlebihan itu yang bahaya. Makanya katanya di hati aja, Di hati jangan aja. sampai melewati bibir. Kapan melewati bibir sudah bukan lagi. Orang dalam hati doang.
Coba pinjam kata-katanya, ngomong dong. Apaan sih tuh orang tuh? Punya kayak gitu. Awas aja aku bakalan kayak gitu juga.